Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Tentu sudah ya. Selalu semangat untuk belajar dan jangan kalah dengan kata lelah. Karena lelahmu hari ini akan terbayar indah di masa yang akan datang. Seperti nasihat Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan pedihnya kebodohan. Maka kita harus selalu semangat belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar ya. Yuk, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian sholat dan berzikir. Kedua, siswa dapat mengetahui dalil tentang sholat dan berzikir. Nah, dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui adab tentang sholat dan berzikir. Hari ini kita akan belajar tentang materi dari adab sholat dan adab berzikir. Materi yang pertama adalah adab sholat. Nah, sebelum kita masuk ke materi adab, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Nah, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Pada hakikatnya, sholat adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini bisa disebabkan ada beberapa hal, di antaranya adalah karena ia menganggap sholat hanya rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa sholat dengan khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Oleh karena itu, marilah kita jaga ibadah sholat kita dengan memperhatikan adab-adabnya. Nah, apa saja adab-adab sholat? Nah, adapun adab-adab sholat, yang pertama adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, yaitu ketika azan dikumandangkan, maka kita harus segera menunaikannya dengan penuh semangat saat kewajiban itu telah tiba. Dan yang kedua, kita rapikan dan kita bersihkan tempat sholat dan sujud kita dari najis-najis yang ada, dan juga singkirkan gambar-gambar, tulisan-tulisan, atau apa saja yang mengganggu kehusukan sholat kita. Yang ketiga, memakai pakaian yang terbaik kita. Jadi, saat panggilan sholat telah tiba, kita harus rapi, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Yang keempat, yaitu menyesal serta bersedih jika kita tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat. Nah, dengan kita bersedih jika kita tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna, dan di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Dan yang terakhir, supaya kita khusyuk, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan di dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat
kalian terakhir di dunia. Salah satu perintah untuk melakukan sholat terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 77. Materi yang kedua adalah adab berzikir. Sebelum mengetahui adabnya, kita harus tahu dulu apa itu berzikir. Kurang afdol apabila orang yang melaksanakan sholat, usai salam, ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir. Sehingga ba'da sholat pun seseorang dianjurkan untuk berzikir. Nah, berzikir menurut bahasa berarti ingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Kita sebagai seorang muslim tentu tidak asing lagi dengan berzikir. Hanya saja terkadang kita tidak memperhatikan adab atau cara berzikir. Sehingga tidak jarang zikir yang kita lakukan tidak berberkah sama sekali terhadap kehidupan kita. Padahal minimal zikir bisa menenteramkan hati pelakunya. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan adab-adab saat berzikir. Lalu, apa saja adab-adab dalam berzikir? Yang pertama, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena berzikir adalah ibadah, membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Kedua, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Dan yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci. Seperti duduk di dalam sholat juga dianjurkan. Yang keempat, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Dan yang kelima, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbukanya panca indera hati. Salah satu dalil perintah untuk berzikir terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Selanjutnya, yuk kita jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama, bagaimana adab ketika sholat? Apakah A. Sholat sambil bergurau? Apakah B. Sholat dengan khusyuk? Apakah C. Sholat sambil memikirkan hal lain? Apakah D. Sholat dengan tergesa-gesa? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah B. Sholat dengan khusyuk. Pertanyaan kedua, apa yang diucapkan ketika berzikir? Apakah A. Ucapan salam? Apakah B. Surat Al-Fatihah? Apakah C. Basmalah? Dan apakah D. Kalimat thayyibah? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah D. Kalimat thayyibah. Nah, kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan yang ada. Ada yang menjawab semuanya dengan benar? Selamat buat yang menjawab dengan benar. Selamat ya. Mari kita bertepuk tangan dulu untuk kita semua. Inilah
kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Yuk, berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.